anak-anak ibu. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran bahasa Indonesia, tentunya masih bersama ibu. Nah, baiklah nak, beberapa waktu yang lalu kita sudah mempelajari tentang kelas kata. Nah, kemarin juga kita sudah mempelajari tentang afiksasi. Hari ini kita akan mempelajari, nah seperti yang terlihat pada papan tulis kita, materi kita sekarang yaitu tentang jenis-jenis kalimat. Berikut penjelasannya. Diperhatikan ya nak. Halo semuanya anak-anak ibu. Hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita. Nah, baik, dimulai dari pengertian kalimat. Nah, berikut penjelasannya. Kalimat merupakan susunan kata-kata yang membentuk arti dan terdiri dari minimal subjek dan predikat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kalimat adalah kesatuan ujaran yang mengungkapkan suatu konsep pikiran dan perasaan. Artinya, merupakan sebuah bentuk perkataan. Nah, anak-anak ibu diperhatikan ya nak ya. Pengertian kalimat berdasarkan KBBI yang dimaksud atau penjelasan yang terdapat pada PowerPoint kita, bisa kita ambil kesimpulannya bahwa kalimat itu adalah kumpulan dari beberapa kata yang membentuk sebuah makna atau arti, di mana di dalam kalimat tersebut minimal terdapat unsur subjek dan unsur predikat. Ya nak ya, bukan berarti objeknya tidak boleh. Boleh ada objeknya, boleh ada keterangannya, boleh ada pelengkapnya. Tetapi minimal di dalamnya harus terdapat unsur subjek dan unsur predikat. Paham ya nak ya? Nah, itulah pengertian dari kalimat. Kita lanjut kembali. Masuklah kita ke jenis-jenis kalimat berdasarkan isi ataupun fungsinya. Jenis kalimat berdasarkan isi atau fungsinya yang pertama yaitu kalimat berita. Yang kedua, kalimat tanya. Yang ketiga, kalimat perintah. Yang keempat, kalimat seruan. Yang kelima, kalimat pengandaian. Nah, inilah kelima jenis kalimat yang akan kita bahas. Kita mulai dari yang pertama, kalimat berita. Nah, ini pengertiannya nak ya, diperhatikan. Kalimat berita disebut juga sebagai kata deklaratif, di mana kalimat berita bertujuan untuk menyampaikan suatu informasi. Kalimat ini dalam penulisannya diakhiri tanda baca titik. Dalam pembacaannya, pada akhir kalimat biasanya memiliki intonasi yang menurun. Nah, dengarkan ya nak ya. Berbicara namanya kalimat berita, namanya berita. Berarti kalimat itu berisi informasi yang disampaikan kepada pendengar atau kepada pembaca. Kalimat berita identik dengan penggunaan tanda baca titik. Ya nak ya, penggunaan tanda baca titik. Nah, seperti yang ada pada contoh ini, inilah merupakan contoh kalimat berita. Nah, sebagai contoh, kami sedang belajar bahasa Indonesia bersama Ibu Friska. Nah, ini adalah merupakan contoh kalimat berita. Kenapa dikatakan kalimat berita? Karena isi di dalam kalimat tersebut berisi informasi atau pesan agar orang yang membaca atau orang yang mendengar mengetahui bahwa sedang terjadi proses belajar. Pelajaran yang dibahas adalah pelajaran apa nak? Bahasa Indonesia. Guru yang ada di dalam kelas tersebut atau dalam pembelajaran tersebut, pengajarnya bernama Ibu Friska. Itu adalah merupakan kalimat informasi.
Nah, itulah contoh kalimat berita. Paham ya, Nak ya? Itu contoh kalimat berita. Nah, contoh kalimat berita yang lainnya yang sifatnya informasi. Pemerintah menegaskan selama pandemi COVID-19, pembelajaran tatap muka di sekolah ditiadakan. Titik. Itu adalah merupakan contoh baru ya, Nak ya. Contoh baru yang kedua Ibu buat dalam kalimat berita. Kenapa itu dikatakan kalimat berita? Karena kalimat tersebut berisi sebuah pesan, berisi sebuah informasi. Agar seluruh siswa tidak bisa atau tidak dapat melaksanakan pembelajaran di lingkungan sekolah. Dikarenakan apa? Dikarenakan terjadi wabah pandemi COVID-19. Oleh karena itu, seperti pesan berita tadi apa, Nak? Pembelajaran dilaksanakan di rumah. Nah, itu adalah merupakan contoh kalimat berita. Paham ya, Nak ya? Jadi kalau kalimat berita tadi seperti yang Ibu sampaikan adalah kalimat yang berisi pesan atau informasi. Dan tanda baca yang digunakan adalah tanda titik. Nah, baik, kita lanjut ya. Yang kedua, kalimat tanya. Nah, ini pengertiannya. Diperhatikan. Kalimat tanya disebut juga kalimat interrogatif yang digunakan untuk mendapatkan informasi atau jawaban dari lawan bicara. Kalimat ini dalam penulisannya diakhiri dengan tanda baca tanya. Nah, perhatikan, Nak. Perhatikan ya. Dikatakan kalimat tanya atau interrogatif berarti sifatnya untuk menanyakan sebuah informasi. Ya, untuk mendapatkan sebuah informasi. Berarti kalimat yang disampaikan tersebut membutuhkan sebuah jawaban. Dari siapa jawabannya? Dari si pembaca atau dari si pendengar informasi tersebut. Nah, itulah kalimat tanya atau interrogatif. Nah, berikut contohnya. Diperhatikan ya, Nak ya. Contohnya, pada slide kita di sini ada contohnya. Nah, pertanyaannya, karena dia merupakan kalimat tanya, maka dia bersifat kalimat tanya. Apakah kamu sudah sarapan? Nah, perhatikan. Apakah kamu sudah sarapan? Dalam kalimat tanya, bervariasi bentuk pertanyaannya. Boleh kamu menggunakan unsur 5W tambah 1H. Apa untuk what, ya kan? What, apa? Where, di mana? When, kapan? Who, siapa? Why, mengapa? How, bagaimana? Nah, itu dia ya. Bisa dipergunakan kata ya unsur pertanyaan-pertanyaan dalam 5W tambah 1H tersebut sebagai bentuk ungkapan pengantar untuk pertanyaan yang ingin kita sampaikan kepada lawan bicara kita. Nah, itu dia. Apakah kamu sudah sarapan? Nah, itu kalimat tanya ya. Di manakah alamat rumahmu? Nah, itu contoh kedua, tidak ada di PowerPoint, dengarkan. Di manakah alamat rumahmu? Itu adalah merupakan kalimat tanya ya. Tetapi perlu kamu ketahui, tetap Nak harus diperhatikan. Pada kalimat tersebut diakhiri tanda baca tanya. Ya, Nak ya. Paham ya? Nah, baik, kita lanjut yang ketiga. Kalimat perintah ya, kalimat perintah. Diperhatikan penjelasannya. Kalimat perintah disebut juga imperatif ya, kalimat imperatif yang bertujuan untuk memberikan
perintah kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Dalam penulisannya, kalimat perintah akan diakhiri tanda baca seru. Nah, dengarkan ya nak ya. Jika dikatakan penjelasan kalimat perintah, ya, kalimat perintah atau kalimat imperatif, berarti kalimat ini sifatnya adalah menyuruh, memberikan instruksi atau memberikan perintah kepada siapa saja, ya, kepada siapa saja yang diunjuk untuk melaksanakan apa yang disampaikan oleh si pembaca atau si penulis. Nah, tanda baca yang digunakan untuk kalimat perintah yaitu kalimat tanda seru. Maaf, bukan kalimat ya, tanda seru, ya. Nah, berikut contohnya. Contohnya, perhatikan. Kerjakan tugas ini dengan baik. Nah, ini merupakan kalimat perintah? Ya, karena apa? Karena sifatnya memberikan instruksi atau memberikan petunjuk. Ya, petunjuk. Kalimatnya bersifat suruhan. Kepada siapa? Kepada orang, baik itu yang membaca kalimat tersebut, baik kepada orang yang mendengar kalimat tersebut. Ya nak ya? Nah, itu dia contohnya. Nah, contoh yang lain misalnya. Tolong ambilkan buku itu. Apakah itu merupakan kalimat perintah? Ya, benar. Itu adalah kalimat perintah. Tolong. Ya, kalimat perintah. Kalimat perintah yang sifatnya meminta, ya, meminta tolong. Itu adalah kalimat perintah, ya. Oke, baik. Kita lanjut berikutnya. Yang keempat, kalimat seruan. Ya, perhatikan. Kalimat seruan. Berikut penjelasannya. Kalimat seruan digunakan untuk mengungkapkan sebuah perasaan. Sama seperti kalimat perintah. Dalam pelafalannya, pada akhir kalimat biasanya ditandai dengan intonasi yang tinggi. Dalam penulisannya, kalimat seruan diakhiri tanda seru. Ya, diakhiri tanda seru. Nah, perhatikan nak, apa yang membedakan kalimat perintah dengan kalimat seruan? Dengarkan, tadi seperti yang kita sampaikan atau yang Ibu sampaikan sebelumnya, kalau dikatakan kalimat perintah berarti kalimat yang bersifat perintah atau instruksi, ya, kepada seseorang untuk melakukan sesuai yang disampaikan, baik itu si penulisnya atau si pembicara. Nah, kalau kalimat seruan itu apa? Kalimat seruan itu adalah kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan. Ibu ulangi. Kalimat seruan adalah kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan. Perasaan si penulis atau perasaan si pembicara. Ya, kepada orang atau lawan bicaranya. Nah, hampir sama memang. Di mana kalimat bentuk kesamaannya? Sama-sama menggunakan intonasi yang tinggi. Kemudian, kalimat seruan ini juga menggunakan tanda baca seru. Ya, tanda baca seru. Nah, kita perhatikan contohnya supaya dapat membedakannya. Contohnya. Nah, ini Ibu buat 2 contoh. Yang pertama, hore, aku menang. Nah, itu adalah bentuk seruan. Di mana bentuk seruannya? Ungkapan perasaan senang. Ya, perasaan senang. Di mana bentuk bahasa senangnya di situ? Ada kata hore. Hore. Kalau orang senang kan pasti nggak mungkin ngomongnya hore gitu, nggak mungkin. Pasti dia mengatakan hore. Aku menang. Bentuk kebahagiaan. Itu adalah ungkapan perasaan dari si penyampai kalimat tersebut. Nah, itu dia ya. Yang kedua. Wah, indah sekali pantai ini. Nah, di mana bentuk perasaannya?
menunjukkan kekaguman. Ya, kata wah, wah, indah sekali pantai ini. Nah, kata wah itu adalah bentuk ungkapan perasaan yang menunjukkan takjubnya si penulis tersebut atau si pembicara tersebut terhadap keindahan pantai yang ia lihat. Nah, itu adalah bentuk apa, Nak? Kalimat seruan. Tapi ingat ya, diakhiri dengan tanda seru. Sudah bisa kan membedakannya, Nak? Ibu rasa sudah bisa ya. Oke, karena masih muda ya, bisalah dipahami. Nah, sekarang kita lanjut ya. Nah, ini yang terakhir. Kalimat pengandaian. Pengandaian. Jangan salah ucap ya, bukan pegadaian ya. Pengandaian. Berikut penjelasannya. Nah, ini penjelasannya. Didengarkan ya. Kalimat pengandaian bertujuan untuk menggambarkan keinginan atau tujuan dari si penulis atau si pembicara yang belum terwujudkan. Kata pengandaian dalam penulisannya diakhiri dengan tanda baca titik. Nah, hampir sama kan? Sama-sama dengan kalimat berita. Menggunakan tanda baca apa? Tanda baca titik. Bedanya, kalau kalimat berita adalah kalimat yang berisi informasi atau pesan. Nah, kalau kalimat pengandaian itu apa? Kalimat yang sifatnya menggambarkan keinginan atau tujuan penulis atau pembicara yang belum terwujudkan. Dia mau menggambarkan, Nak. Dia mau menyampaikan ada sesuatu yang belum terwujudkan. Ya. Kepada lawan pembicaranya atau kepada si pendengar atau kepada ya teman ia berbicara. Nah, sebagai contoh, andai saja COVID-19 ini tidak ada, kami tidak akan belajar dari rumah. Ibu ulangi, andai saja COVID-19 ini tidak ada, kami tidak akan belajar dari rumah. Nah, itu adalah merupakan kalimat yang sifatnya berupa pengandaian. Ya. Dia merasa itu adalah belum terwujud. Jadi dia membuat pengharapan. Ya. Jadi kalau dikatakan kalimat pengandaian itu bisalah kita katakan sifatnya adalah berupa kalimat pengharapan. Ya, Nak ya. Nah, itu adalah bentuk kalimat pengandaian. Nah, baiklah Nak, inilah materi kita, cukup mudah ya dan cukup bisa dipahami ya tentang jenis-jenis kalimat. Baiklah Nak, sesuai dengan penjelasan materi kita tadi, kita membahas tentang jenis-jenis kalimat. Nah, Ibu berharap kelima jenis-jenis kalimat tadi betul-betul kamu pahami pengertian maupun contohnya. Nah, untuk anak-anak Ibu, ketika Bapak atau Ibu gurumu menyampaikan modul pembelajaran atau video pembelajaran kita, kamu diharapkan mengulang kembali atau mengikuti pembelajaran dengan baik. Mengapa? Karena nantinya apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru dalam modul maupun video pembelajaran tersebut akan mempunyai pengaruh besar terhadap kenaikan kelas atau ujian nantinya. Jadi anak-anak Ibu, tetap semangat belajar. Prioritas utama kamu adalah belajar, ya. Nah, salam prestasi, salam sehat untuk anak-anak Ibu semuanya. Dan jangan lupa kita sama-sama berdoa supaya COVID-19 ini berakhir dengan cepat dan kita bisa bertemu tatap muka di sekolah. Tentunya dalam keadaan yang sehat. Baik anak-anak Ibu, demikianlah pembelajaran hari ini bersama Ibu Friska. Semoga pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semuanya. Salam prestasi buat anak Ibu di kelas 10.